itu menepuk punggung tangan kiri seperti ini, plok gitu. Ataupun sebaliknya, yang kiri ke kanan. Dan juga perbedaan yang terakhir itu adalah aurat. Auratnya laki-laki itu antara pusar dan juga lutut itu yang harus tertutupi. Jadi kalau yang lain sedikit terbuka, semisal punggung apa dadanya laki-laki sedikit terbuka, itu sholatnya tetap sah-sah saja. Tapi kalau perempuan itu seluruh tubuh kecuali wajah dan juga telapak tangan ketika wanita tersebut sholat itu tidak perlu ditutup, gak apa-apa. Kalaupun tertutup yo sah-sah saja. Selanjutnya masuk ke pembahasan faslun fi adati mubtilati sholah. Bab tentang hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat. Faslun utawi ki ku ana fasal suwiji fi adati mubtilati sholati ing dalam wilangane pira-pira perkara kang batalake sholat. Waladi utawi perkara yaptulu kang dadi batal bihi kelawan aladi iku as-sholatu sholat. Apa as-sholatu sholat iku ahda asyara 11 apane syai'an suwiji-wiji. Rupane al-kalamu guneman al-amdu kang nejo, al-kalamul amdi. Asalihu kang patut li khitabil adamin maring ginawe ngitopi bangsa anak Adam. Sawaun iku padha uga ta'alaq talikun utawi hubungan apa kalam bimaslahati sholati kelawan kemaslahatane sholat aula utawa ora. Di pasal yang ini hal-hal yang membatalkan sholat menurut mazhab Syafi'iyah dan versinya kitab Fathul Qarib. Pasal ini tentang atau bab ini tentang perkara hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat di kitab Fathul Qarib itu ada 11, yaitu al-kalamul amdu, yaitu berbicara dengan sengaja. Nah, berbicara di sini itu berbicara yang bagaimana? As-salihu li khitabil adamin, yang mana pembicaraan tersebut itu patut atau memang biasa dipergunakan untuk berbicara orang-orang pada umumnya. Sawa'un ta'likun bimaslahati sholah amlah. Sama halnya pembicaraan itu berhubungan dengan kemaslahatannya sholat ataupun tidak. Berhubungan dengan kemaslahatannya sholat ataupun tidak. Itu nanti tetap membatalkan. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 11. Yang pertama itu adalah berbicara dengan sengaja, yang mana pembicaraan tersebut itu biasa dipakai orang-orang untuk saling berbicara. Sama halnya pembicaraan tersebut berhubungan dengan sholat ataupun tidak. Misal kayak itu berarti kita kan memanggil orang lain, ataupun aduh, nah gitu, ataupun seperti kata-kata yang lain. Pokoknya pembicaraan yang mana pembicaraan itu berhubungan dengan pembicaraan manusia itu nanti membatalkan sholat. Tapi dengan catatan al-kalamul amdu, berbicara dengan sengaja. Walaupun pembicaraannya itu yang berkaitan dengan sholat, misal mengingatkan seorang imam dengan cara berbicara. Imamnya semisal sujudnya cuma 1, imam bilang salah atau kurang, kayak gitu. Nah itu sholatnya batal. Pokoknya kita itu sholat itu tidak boleh melakukan pembicaraan dengan sengaja. Berarti kalau nggak sengaja ya nggak batal. Tapi dengan catatan pembicaraan yang sengaja itu yang memang biasa dipergunakan untuk berbicara dengan sesama manusia. Yang kedua wal amalulan penggawean al kasiru kang akeh al mutawali kang nuli-nuli kasala sifat watin kaya 3 pira-pira jangkah. Amdan iku sengaja
amdan iku kelawan sengaja kana ana apa dalika mengkono-mengkono amal au sahwan utawa lali. Yang ke amal-amalu anapun utawi penggawean alqalilu kang sithik iku falatab tulu mongko ora batal apa sholatu sholat bihi kelawan al amalul qalil. Nah, yang kedua itu adalah gerakan yang banyak. Nah, gerakan yang namanya banyak itu berarti ya 3 atau lebih. Nah, gerakan yang banyak yang dilakukan terus menerus 1, 2, 3 ya terus menerus. Tapi kalau cuma enggak terus menerus berarti tidak sampai batal gitu. Jadi pergerakan yang banyak yang mana pergerakan itu dilakukan secara terus menerus. Seperti contohnya salasi khotwatin, seperti contoh 3 langkah. Nah, itu ketika dilakukan berturut-turut itu sholatnya batal. Amdan kana dzalik au sahwan, entah itu dilakukan dengan sengaja ataupun karena lupa, nah, itu tetap batal sholatnya. Jadi ketika sholat kita kok bergerak 3 kali berturut-turut di luar pergerakan sholat ya, nah itu nanti bisa membatalkan sholat ketika entah itu dilakukan dengan sengaja ataupun karena hal lain seperti halnya lupa. Sedangkan amal qalilu falatabtulu as-shalah bih. Kalaupun gerakannya itu gerakan yang sedikit, berarti ya 1-2 gitu, antara 1 ataupun 2, maka sholatnya tidak batal gitu. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah wal hadasu. Wal hadasu lan hadas al asgharu kang cilik wal akbaru lan hadas kang gede. Wa hudusun najasati lan anyar tekane najis alati kang rupane alati najasah layufa kang ora den sepuro opo anha najasah. Walau waqa'a lan lamun tumiba ala sobihi ing atase dodote wong opo najasatun najis ya bisatun kang garing panafado mongko nuli ngipatake sapa wong taubahu ing klambine wong halan ing dalam saanalika lam tabtul mongko ora batal apa salatuhu salate wong. Terus yang membatalkan sholat yang ketiga dan keempat itu adalah terkena hadas kecil dan juga hadas besar. Tiba-tiba sholat dia kentut, tiba-tiba di tengah sholat dia kencing semisal, ataupun dengan hadas besar tiba-tiba mimpi basah pas sholat semisal, itu nanti sholat seorang tersebut langsung batal. Dan juga hudusun najasah, dia terkena najis anggota tubuhnya, entah itu anggota tubuh, entah itu bajunya. Nah itu nanti ketika terkena najis di waktu sholat, maka sholatnya nanti batal. Misal terkena percikan air kencing, kita sholat ada anak kecil, dikencingi anak kecil yang dikecingi anak kecil, lah itu nanti sholat kita batal. Ataupun terkena kotoran cecak yang basah itu, nah itu nanti juga batal sholatnya. Harus kita itu ganti baju terus sholat lagi. Nah seketika batal ketika terkena hadas alati la yu'fa anha. Dan yang kelima ini hadasnya hadas yang tidak dimakfu, seperti najis-najis yang basah itu. Ketika sholat kita terkena percikan atau terkena kotoran dari hewan lain ataupun hal-hal yang lain, maka sholat kita otomatis batal. Walau waqa'a ala saubihi najasatan walau waqa'a ala saubihi najasan ya bisatan fanafadu saubahu halan lam tabtul sholatuhu. Tetapi ketika najisnya yang mengenai baju itu adalah najis yang kering, najisnya kering, misal terkena kotoran cecak ataupun bangkai hewan, tapi kering itu kan berarti nggak menempel kan. Nah, seketika itu si makmum orang yang